Mobile, sebuah kota kecil di Alabama, Amerika Serikat, pada tahun 1980-an dikenal sebagai tempat yang tenang dan ramah. Warga menyebutnya kota yang damai, dengan kehidupan sehari-hari yang sederhana. Di jalan-jalan, orang saling menyapa, para mahasiswa berjalan santai menuju kampus, dan kejahatan besar hampir tidak pernah terjadi. Bagi banyak keluarga, Mobile adalah tempat yang aman untuk membesarkan anak-anak mereka, terutama mereka yang menaruh harapan besar pada pendidikan. Di tengah suasana damai itu, hiduplah seorang gadis muda bernama Catherine Foster. Dia baru berusia 18 tahun, namun sudah dikenal luas sebagai salah satu mahasiswi paling cerdas dan paling berdedikasi di University of South Alabama. Catherine bukan hanya pintar, tetapi juga seorang gadis yang berhati lembut, aktif di gereja, dekat dengan keluarganya, dan selalu memberi kesan positif pada siapapun yang mengenalnya. Bagi teman-teman sekelasnya, ia adalah teladan. Bagi orang tuanya, ia adalah kebanggaan keluarga, dan bagi masyarakat sekitar, ia adalah lambang dari masa depan yang cerah. Orang-orang sering menggambarkan Catherine sebagai gadis Amerika sejati, sederhana, jujur, penuh semangat, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap hal di kampus. Ia mengambil jurusan fisioterapi, sebuah bidang yang menuntut keseriusan dan pengabdian. Ia bercita-cita membantu orang-orang yang mengalami kesulitan fisik untuk kembali menjalani hidup secara normal. Teman dekatnya mengatakan bahwa Catherine tak hanya memiliki otak cerdas, tetapi juga hati yang penuh kasih. Ia selalu ada untuk mendengarkan curhat temannya, memberi nasihat dengan lembut, dan mengingatkan mereka untuk tidak menyerah meskipun hidup penuh tantangan. Namun, seperti kata pepatah lama, takdir seringkali datang tanpa tanda. Dalam kehidupan Catherine yang tampak sempurna, tersimpan sebuah misteri kelam yang segera akan mengubah segalanya. Pada pagi itu, pagi yang tampak biasa seperti hari-hari lain di kampus, Catherine bangun di asrama mahasiswi. Langit cerah, udara segar, dan tidak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan menjadi awal dari tragedi besar. Ia sempat bercakap ringan dengan temannya, tertawa kecil, lalu bersiap untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak ada yang menyangka, senyum yang ia berikan pagi itu akan menjadi senyum terakhir yang dilihat oleh banyak orang. Beberapa jam kemudian, Catherine dikabarkan tidak pernah muncul di kelasnya. Awalnya, tidak ada yang terlalu panik. Pada masa itu, kehidupan mahasiswa tidak terikat teknologi seperti sekarang. Belum ada telepon genggam atau pesan instan. Jika seseorang terlambat atau tidak hadir, orang lain biasanya hanya mengira ada urusan mendadak. Begitu juga dengan Catherine. Teman-temannya beranggapan ia mungkin sedang sibuk mengurus sesuatu. Tetapi perlahan, rasa khawatir mulai muncul ketika jam demi jam berlalu, dan Catherine yang dikenal disiplin itu tak kunjung terlihat. Hari mulai terasa panjang. Mahasiswa yang lain mulai bertanya-tanya, di mana Catherine? Mengapa ia tidak memberi kabar? Di dalam asrama, teman sekamarnya merasa ada yang tidak wajar. Tidak mungkin Catherine pergi jauh tanpa meninggalkan pesan. Apalagi, Catherine dikenal sebagai sosok yang selalu tepat waktu dan bertanggung jawab. Ketidakhadirannya sama sekali tidak sesuai dengan karakternya. Disinilah ketegangan pertama mulai terasa. Kehidupan kampus yang biasanya dipenuhi suara obrolan riang mahasiswa, kini berubah menjadi bisikan penuh tanya. Nama Catherine mulai dibicarakan dari lorong ke lorong. Semakin banyak orang yang mendengar kabar bahwa ia menghilang, semakin kuat pula rasa cemas yang menyelimuti universitas. Bagi polisi setempat, kasus orang hilang di kampus semacam ini jarang terjadi. Mobile bukanlah kota besar dengan tingkat kriminalitas tinggi. Petugas keamanan kampus biasanya hanya berurusan dengan pelanggaran kecil seperti parkir sembarangan. Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi laporan hilangnya seorang mahasiswa populer yang tak meninggalkan jejak sedikit pun. Namun, semakin lama, suasana berubah. Orang-orang mulai merasa ada yang salah. Para sahabat dekat Catherine, termasuk Jamie dan Tis, mulai gelisah. Mereka mencoba mengingat kembali interaksi terakhir dengan Catherine. Setiap detail kecil mulai terasa penting. Kata-kata terakhirnya, senyum terakhirnya, arah langkah terakhir yang mereka lihat. Mereka sadar bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi. Sementara itu, keluarga Catherine dihubungi. Bagi orang tua yang selalu percaya anaknya aman di kampus, kabar ini bagai petir di siang bolong. Mereka menolak percaya bahwa putri mereka benar-benar hilang. Mungkin dia hanya lupa memberi kabar, begitu pikir mereka. Tetapi jauh di dalam hati, kekhawatiran mulai tumbuh. Seorang ibu selalu merasakan ketika ada sesuatu yang tidak beres dengan anaknya. Begitu pula dengan ibu Catherine. Ada rasa dingin yang menyelinap, firasat yang sulit diabaikan.
Hari itu, mobile kehilangan ketenangannya. Bayangan kejahatan yang selama ini dianggap jauh, tiba-tiba terasa begitu dekat. Catherine, sang gadis teladan, lenyap tanpa jejak. Sebuah misteri baru saja dimulai, dan semua orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Kisah ini akan membawa kita ke dalam penyelidikan panjang, penuh tikungan, penuh harapan palsu, dan penuh kebenaran mengejutkan. Tetapi sebelum semua itu terungkap, kita perlu kembali ke awal, ke hari di mana Catherine Foster menghilang, meninggalkan tanda tanya besar yang mengguncang seluruh komunitas. Sabtu pagi itu seharusnya menjadi hari yang biasa di kampus University of South Alabama. Para mahasiswa bangun dengan santai, ada yang pergi ke kelas tambahan, ada pula yang hanya berkumpul di kafe kecil dekat asrama. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi lembaran kelam dalam sejarah kota mobile. Catherine Foster, seperti biasa, tanpa bersemangat memulai harinya. Ia sudah merencanakan untuk bertemu teman-temannya, Jamie dan Tis, untuk pergi berbelanja kebutuhan mingguan. Bagi mereka bertiga, kegiatan ini sederhana namun menyenangkan. Berjalan bersama ke mobil, berbagi cerita kecil, dan saling bercanda. Catherine bahkan sempat mengatakan pada Jamie bahwa ia harus kembali sebentar ke kamar asrama karena ada sesuatu yang tertinggal. Ia berjanji akan segera menyusul ke tempat parkir. Kalimat itu terdengar ringan, seolah tak berarti, tetapi belakangan menjadi bagian penting dalam misteri yang tak kunjung terpecahkan. Jamie dan Tis menunggu cukup lama. Awalnya mereka tidak merasa khawatir. Di masa itu, awal tahun 1980-an, kehidupan mahasiswa masih jauh dari teknologi komunikasi cepat. Tidak ada telepon genggam untuk sekadar mengirim pesan, sebentar lagi aku sampai. Semua orang harus mengandalkan kesabaran dan perkiraan. Jika seseorang datang terlambat, biasanya itu dianggap hal biasa. Tetapi menit demi menit berlalu, Catherine tak kunjung kembali. Jamie mulai merasa janggal, meskipun ia mencoba menenangkan diri. Mungkin Catherine bertemu teman lain di jalan, pikirnya. Tis juga menahan kegelisahan dengan mengatakan bahwa Catherine mungkin hanya sedikit sibuk. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi lebih dulu, berharap Catherine akan menyusul. Namun, waktu terus berjalan, dan sosok Catherine tetap tidak terlihat. Siang itu, Catherine seharusnya menghadiri kelas pada pukul 2. Ia dikenal sebagai mahasiswi yang rajin dan disiplin. Ia hampir tidak pernah melewatkan kuliah, bahkan ketika sakit ringan sekalipun. Ketika ia tidak muncul, Tis yang ada di kelas mulai merasa benar-benar khawatir. Rasa cemas yang tadinya samar kini berubah menjadi perasaan yang menusuk. Ada sesuatu yang salah. Tis segera menghubungi orang tua Catherine. Nada suara di seberang telepon terdengar panik sekaligus bingung. Tidak, dia tidak pulang, jawab ayahnya singkat. Bagi keluarga Foster, kabar ini lebih dari sekadar aneh. Mereka mengenal Catherine sebagai gadis yang selalu memberi kabar, selalu menjaga kepercayaan orang tuanya. Ia tidak pernah menghilang tanpa alasan. Pada malam itu, keheningan kampus berubah menjadi keresahan. Kabar tentang hilangnya Catherine menyebar cepat. Mahasiswa lain mulai bertanya-tanya. Ada yang berusaha menenangkan diri dengan berpikir ia mungkin sedang menginap di tempat teman. Tetapi semakin banyak waktu berlalu, semakin besar pula rasa takut yang merayap. Polisi kampus dan pihak universitas awalnya masih berharap ini hanya salah paham. Dalam prosedur resmi, laporan orang hilang biasanya menunggu 24 jam. Namun dalam kasus Catherine, waktu menjadi musuh terbesar. Setiap jam yang terlewat membuat kemungkinan buruk semakin besar. Keesokan harinya, pencarian besar-besaran dimulai. Ratusan mahasiswa, staf, bahkan warga setempat ikut bergabung. Mereka menyisir area sekitar asrama, gedung perkuliahan, hingga ke jalanan yang biasa dilalui Catherine. Suasana berubah mencekam. Tidak ada yang ingin mempercayai kemungkinan terburuk, tetapi setiap semak belukar, setiap lorong gelap, seakan menyimpan jawaban yang menakutkan. Di balik upaya itu, tersimpan juga rasa bersalah yang halus. Jamie, yang terakhir kali melihat Catherine, tidak henti-hentinya menyesali keputusan membiarkannya pergi sendirian. Ia terus mengulang-ulang kalimat sederhana yang terakhir diucapkan Catherine. Aku lupa sesuatu, aku akan menyusul. Kalimat yang semula terdengar biasa, kini menjadi gema menyakitkan di telinganya. Hari itu, bagi banyak orang di mobile, berubah menjadi hari yang tak akan pernah terlupakan. Sebuah rutinitas sederhana, berbelanja dengan teman, tiba-tiba berakhir dengan hilangnya seorang gadis penuh harapan. Semua orang mulai bertanya dalam hati, kemana Catherine pergi?
Apakah ia tersesat? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan yang terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Pencarian terus berlanjut, namun semakin lama, rasa takut semakin nyata. Dan dalam hati kecil setiap orang, mulai muncul firasat kelam. Catherine tidak sekadar hilang. Sesuatu yang jauh lebih buruk telah menimpa dirinya. Hari yang dimulai dengan sinar matahari cerah kini berubah menjadi awal dari sebuah tragedi. Mobile, kota kecil yang dikenal ramah dan damai, baru saja kehilangan rasa aman. Dan Catherine Foster, sang mahasiswi teladan, kini menjadi pusat dari misteri kelam yang akan menghantui kota ini selama puluhan tahun. Hari kedua setelah hilangnya Catherine, suasana di kampus University of South Alabama berubah drastis. Jika biasanya lorong-lorong dipenuhi suara tawa mahasiswa, kali ini yang terdengar hanyalah langkah kaki tergesa-gesa dan bisikan penuh kecemasan. Kabar bahwa seorang mahasiswi populer hilang tanpa jejak telah menyebar ke seluruh penjuru kampus, bahkan keluar hingga ke kota Mobile. Para dosen, staf kampus, mahasiswa, hingga warga sekitar bersatu. Tidak ada lagi sekat antara profesor dan murid, antara petugas keamanan kampus dan mahasiswa. Semua orang memiliki satu tujuan, menemukan Catherine. Dari ruang kelas, dari asrama, dari kafe, orang-orang berdatangan. Ada yang membawa senter, ada yang membawa peta, ada yang sekadar datang dengan niat tulus untuk membantu. Polisi kota Mobile pun turun tangan. Mereka menyadari betapa seriusnya kasus ini. Seorang gadis muda, tanpa riwayat masalah, tiba-tiba lenyap. Media lokal mulai memberitakan kabar hilangnya Catherine. Foto dirinya, tersenyum manis dengan rambut rapi, terpampang di layar televisi dan halaman koran. Di bawah foto itu, sebuah pertanyaan besar terpampang. Di mana Catherine Foster? Pencarian dilakukan secara sistematis. Polisi membagi relawan dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka mulai dari titik paling dekat, kamar asrama Catherine. Setiap sudut diperiksa, setiap laci dibuka. Tidak ada tanda-tanda ia pergi jauh. Barang-barang pribadinya masih ada di tempatnya. Buku catatan, pakaian, bahkan Alkitab kecil yang selalu ia bawa. Seolah-olah Catherine baru saja akan kembali ke kamar kapan saja. Dari asrama, pencarian diperluas ke area kampus. Mereka menyusuri lapangan parkir, ruang kelas yang kosong, hingga lorong-lorong sepi yang jarang dilewati. Namun semakin lama, semakin jelas, Catherine tidak ada di sana. Lalu, perhatian tertuju pada sebuah area yang agak jauh dari asrama, sebuah hutan kecil yang sering dilewati mahasiswa untuk memotong jalan. Tempat itu sunyi, dipenuhi pepohonan rimbun, dan jarang diperhatikan. Saat rombongan relawan memasuki area itu, suasana seketika berubah. Udara terasa berat, langkah kaki melambat, dan insting semua orang seakan memberi peringatan. Sekitar 150 kaki dari jalan beraspal, seorang relawan tiba-tiba berhenti. Di depan mereka, tergeletak sesuatu di tanah. Awalnya samar, tampak seperti seseorang yang sedang berbaring. Tapi ketika mereka mendekat, kenyataan yang mengerikan terbuka. Itu adalah tubuh seorang perempuan muda. Hening menyelimuti hutan. Tidak ada yang berani bersuara. Lalu seseorang berbisik pelan, hampir tak terdengar. Itu Catherine. Salah satu teman dekatnya yang ikut dalam pencarian langsung jatuh terduduk. Air mata mengalir deras. Harapan kecil bahwa Catherine mungkin hanya tersesat kini hancur seketika. Tubuh Catherine terbujur kaku, seolah ia hanya berbaring untuk beristirahat. Namun darah yang mengering di kepalanya mengungkap kenyataan pahit, ia telah dibunuh dengan kejam. Bagi mereka yang menemukannya, pemandangan itu adalah luka yang tak pernah hilang. Salah satu relawan berkata kemudian, itu bukan sesuatu yang mudah diingat. Justru sulit dilupakan. Bayangan tubuh Catherine di tanah itu akan terus menghantui kami. Polisi segera mengamankan lokasi. Garis kuning dipasang mengelilingi area. Detektif, fotografer forensik, dan tim medis dipanggil. Di balik garis polisi, teman-teman Catherine hanya bisa menangis. Mereka tak percaya bahwa gadis ceria yang semalam masih tersenyum kini terbaring tak bernyawa di hutan sepi. Temuan ini mengguncang seluruh komunitas. Berita cepat menyebar, Catherine Foster, 18 tahun, ditemukan tewas. Televisi menayangkan liputan langsung, dan orang tua Catherine dipanggil untuk datang. Tangisan mereka menggema, menambah pilu suasana. Namun, di balik duka, muncullah pertanyaan besar, mengapa? Catherine dikenal sebagai gadis baik, rajin,
religius, dan disukai banyak orang. Ia tidak pernah terlibat perkelahian, tidak pernah bersinggungan dengan narkoba, tidak pernah punya musuh. Lalu siapa yang tega menghabisi nyawanya? Bagi para penyelidik, jawaban itu harus segera dicari. Karena setiap luka di tubuh Catherine adalah potongan teka-teki, dan setiap teka-teki adalah kunci menuju kebenaran. Hari itu, kampus tidak hanya kehilangan seorang mahasiswi. Kota Mobile kehilangan rasa aman yang selama ini dibanggakan. Semua orang sadar, jika tragedi ini bisa menimpa gadis sebaik Catherine, maka siapapun bisa menjadi korban berikutnya. Pencarian telah berakhir. Namun penyelidikan baru saja dimulai. Ketika polisi tiba di lokasi penemuan jasad Catherine Foster, suasana hutan kecil itu segera berubah menjadi tempat yang penuh kesunyian mencekam. Garis polisi dipasang, kamera forensik mulai mengambil gambar, dan setiap langkah dipantau dengan hati-hati. Para detektif tahu, setiap helai rumput, setiap tetes darah, bisa menyimpan jawaban yang akan menentukan arah penyelidikan. Tubuh Catherine terbaring telentang, seakan ia hanya berbaring untuk beristirahat di antara pepohonan. Namun kenyataan berkata lain. Saat pemeriksaan awal dilakukan, terlihat jelas 2 luka tembak di bagian kepalanya. Satu tembakan menembus dari jarak agak jauh, ditandai dengan tidak adanya bubuk mesiu di sekitar luka. Sementara tembakan kedua jauh lebih dekat, hampir menempel pada kulit kepala. Kombinasi itu bukan tanda perampokan acak. Bukan pula tanda pertengkaran mendadak. Itu adalah eksekusi. Para penyidik saling berpandangan. Pola luka seperti ini biasanya menunjukkan perencanaan matang. Seseorang ingin memastikan Catherine benar-benar mati. Yang lebih mengejutkan, luka kedua, tembakan jarak dekat, mengisyaratkan adanya jeda waktu singkat. Artinya, setelah tembakan pertama, Catherine kemungkinan masih hidup. Jantungnya masih berdetak, otaknya masih bereaksi, sebelum peluru kedua mengakhiri segalanya. Fakta ini membuat bulu kuduk berdiri. Pembunuhnya cukup dingin untuk menunggu, lalu menembak lagi demi memastikan. Kondisi pakaian Catherine diperiksa dengan teliti. Anehnya, pakaian itu tetap rapi. Tidak ada tanda kekerasan fisik lain, tidak ada indikasi serangan seksual, tidak ada bekas cekikan atau perlawanan yang jelas. Seolah-olah ia berjalan ke tempat itu secara sukarela, lalu dengan tenang, atau mungkin dengan paksa tapi cepat, dieksekusi. Dia terlihat seperti hanya berjalan ke sini, lalu berbaring, dan tidak pernah bangun lagi, ujar salah satu relawan yang pertama kali melihatnya, masih gemetar. Temuan ini menambah misteri. Jika bukan perampokan, bukan pemerkosaan, bukan pula tindak kriminal acak, lalu apa motif sebenarnya? Mengapa gadis berusia 18 tahun, yang dikenal religius dan sopan, menjadi target pembunuhan bergaya eksekusi? Dokter forensik yang dipanggil ke lokasi adalah Dr. Liraw Riddick, didampingi rekannya Dr. Gary Cumberland. Mereka berdua adalah pakar forensik terkemuka di wilayah itu. Dr. Riddick menekankan prinsip penting, jangan menyentuh tubuh sebelum semua bukti tercatat. Maka jasad Catherine dibiarkan tetap di posisi awal sampai seluruh dokumentasi selesai. Foto-foto diambil dari berbagai sudut, catatan dibuat dengan detail. Setiap luka, setiap noda, menjadi bagian dari puzzle besar. Keduanya langsung menyadari tantangan besar di depan mata. Ini bukan kematian biasa. Setiap tanda di tubuh Catherine adalah pesan diam dari pembunuhnya. Mereka harus bisa membacanya. Sementara itu, Detektif Williams, yang memimpin penyelidikan, berusaha menghubungkan fakta di TKP dengan kehidupan sehari-hari Catherine. Ini bukan kebetulan. Ini bukan tindakan orang asing yang lewat, katanya dengan nada tegas. Ini pembunuhan yang punya cerita di baliknya. Pernyataan itu mengguncang para penyelidik muda yang hadir di lokasi. Sebagian dari mereka masih percaya bahwa Mobile adalah kota aman, jauh dari kriminalitas besar. Namun jasad Catherine, dengan 2 luka tembak di kepala, kini menjadi bukti pahit bahwa kejahatan bisa menyelinap ke tempat yang paling tak terduga. Bagi masyarakat Mobile, penemuan ini adalah mimpi buruk. Berita kematian Catherine menyebar cepat. Di gereja tempat ia biasa beribadah, jemaat menangis dan berdoa. Di rumah keluarganya, suasana penuh duka bercampur dengan kebingungan. Mereka menolak percaya bahwa putri mereka, gadis yang mereka besarkan dengan penuh kasih, berakhir dengan cara yang begitu brutal. Di ruang otopsi, Dr. Riddick dan Dr. Cumberland mulai menyiapkan pemeriksaan lebih mendalam. Mereka tahu, jasad ini adalah saksi bisu. Jika ada rahasia, tubuh Catherine akan mengungkapkannya. Forensik bukan hanya soal ilmu,
tetapi juga soal empati, memberi suara pada mereka yang sudah tidak bisa berbicara. Namun sebelum hasil otopsi lengkap keluar, para penyidik sudah dihadapkan pada dilema besar. Tidak ada tanda perampokan, tidak ada pelecehan seksual, tidak ada konflik yang jelas. Catherine bukanlah gadis yang terlibat dalam hal-hal berbahaya. Sejauh catatan, ia hanya mahasiswa teladan dengan kehidupan sederhana. Maka muncullah pertanyaan yang menggema di benak semua orang. Jika bukan karena uang, bukan karena nafsu, lalu karena apa Catherine dibunuh? Hari itu, rasa aman yang dulu membungkus kota Mobile telah hilang. Para mahasiswa tidak lagi berani berjalan sendirian setelah gelap. Orang tua mulai khawatir melepas anak-anak mereka. Dan bagi polisi, ini bukan hanya kasus pembunuhan. Ini adalah ujian. Apakah mereka mampu memecahkan teka-teki rumit di balik eksekusi dingin terhadap seorang gadis yang tak pernah seharusnya menjadi korban? Penyelidikan baru saja dimulai, dan TKP sudah memberi pesan jelas, pembunuhan ini bukan kebetulan. Ada motif tersembunyi, ada rahasia gelap, dan ada seseorang di luar sana yang masih bebas. Setelah jasad Catherine Foster ditemukan dengan 2 luka tembak di kepala, pertanyaan pertama yang muncul di benak para penyidik adalah, mengapa dia? Catherine bukanlah tipe gadis yang terlibat masalah. Dia dikenal rajin, religius, dan sopan. Semua orang yang mengenalnya menegaskan hal yang sama, Catherine tidak pernah berhubungan dengan narkoba, tidak pernah berselisih dengan siapapun, dan tidak memiliki kebiasaan berbahaya. Untuk memastikan dugaan itu, tim forensik segera melakukan pemeriksaan toksikologi. Sampel darah, urin, hingga jaringan tubuh diambil dengan teliti. Pemeriksaan ini penting, karena seringkali korban kejahatan terkait narkoba atau alkohol. Jika Catherine berada di bawah pengaruh zat tertentu, itu bisa menjadi pintu masuk untuk memahami mengapa dia menjadi target. Hasil laboratorium keluar beberapa hari kemudian. Jawabannya tegas, negatif. Tidak ada alkohol, tidak ada narkoba, tidak ada obat terlarang dalam tubuhnya. Catherine dalam keadaan sadar penuh ketika ditembak. Hasil ini memperkuat gambaran awal, dia tidak menjerumuskan diri ke dalam situasi berisiko. Ia adalah gadis polos yang menjalani hidup normal. Namun justru disitulah letak kebingungannya. Jika bukan karena narkoba, bukan karena kebiasaan buruk, maka apa motifnya? Para penyidik mulai menyusun hipotesis. Apakah ini pembunuhan acak? Atau ada seseorang yang dengan sengaja menargetkan Catherine? Detektif Williams, yang memimpin kasus ini, mengakui frustrasinya. Seorang gadis berusia 18 tahun, mahasiswa teladan, ditemukan tewas dengan cara eksekusi. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada tanda pelecehan. Ini membingungkan. Tidak masuk akal. Sementara itu, masyarakat Mobile mulai resah. Berita kematian Catherine memenuhi koran lokal dan televisi. Para orang tua panik, melarang anak-anak mereka keluar sendirian. Universitas yang selama ini dianggap sebagai tempat aman kini menjadi pusat ketakutan. Pertanyaan yang menghantui semua orang sama. Jika Catherine bisa dibunuh, siapa yang selanjutnya? Polisi lalu menggali kehidupan pribadi Catherine lebih dalam. Mereka mewawancarai keluarganya, teman-temannya, hingga tetangga di kampung halamannya. Semua jawaban hampir seragam, Catherine adalah anak baik, tidak pernah punya musuh. Namun ada satu hal yang mulai menarik perhatian penyidik, kehidupan sosial dan cinta Catherine. Seperti banyak mahasiswa lainnya, Catherine punya lingkaran pertemanan dekat. Di antara mereka, ada sahabat sejak SMA bernama Tis dan Jamie. Hubungan mereka erat, hampir seperti keluarga. Tetapi di sisi lain, Catherine juga punya kekasih, seorang pemuda bernama Tom. Mereka adalah pasangan, sweetheart SMA, pacaran sejak remaja dan tetap bersama hingga kuliah. Dari luar, hubungan mereka terlihat manis. Namun di balik itu, belakangan sempat terjadi keretakan kecil. Pada perayaan Mardi Gras, Catherine pernah melihat Tom mencium gadis lain. Bagi kebanyakan pasangan muda, insiden semacam itu bisa berakhir dengan pertengkaran kecil. Tapi bagi penyidik, detail ini penting. Cemburu adalah salah satu motif klasik dalam kasus pembunuhan. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah Tom bisa terlibat? Meski begitu, penyidik tidak ingin terburu-buru. Mereka tetap membuka semua kemungkinan. Setiap detail kecil dari kehidupan Catherine diteliti. Siapa saja yang terakhir bersamanya, siapa yang punya akses ke asrama, siapa yang mungkin punya niat jahat. Semua dipetakan satu persatu. Di sisi lain,
Tim forensik terus mengumpulkan bukti dari TKP. Setiap serat kain, setiap partikel tanah di sekitar tubuh Catherine diperiksa. Sayangnya, hasil awal tidak memberikan banyak petunjuk. Tidak ada sidik jari asing yang jelas, tidak ada jejak sepatu yang meyakinkan. Lokasi hutan kecil itu ternyata justru menjadi kendala. Tanah lembab, dedaunan gugur, dan angin membuat jejak cepat hilang. Kebuntuan ini membuat penyidik tertekan. Mereka sadar, jika kasus tidak segera mendapat terobosan, maka akan berisiko membeku. Dan kasus pembunuhan tanpa motif jelas seringkali menjadi mimpi buruk terbesar dalam dunia kriminal. Namun, di balik semua kesulitan itu, ada satu keyakinan yang menguatkan para penyidik, tidak ada pembunuhan tanpa alasan. Sesuatu pasti mendorong pelaku melakukan tindakan keji ini. Mungkin alasan itu tersembunyi dalam hubungan pribadi Catherine. Mungkin ada rahasia yang tidak diketahui keluarganya. Atau mungkin, seperti yang kerap terjadi dalam kasus tragis, pelaku justru adalah orang yang paling dekat dengannya. Hari-hari pertama penyelidikan berakhir dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tapi satu hal pasti, mereka tidak akan menyerah. Catherine mungkin telah tiada, namun tubuhnya, lingkungannya, dan kisah hidupnya masih bisa berbicara. Polisi hanya perlu mendengarkan dengan lebih cermat. Ketika semua jalur penyelidikan tidak memberikan hasil, polisi memutuskan untuk menoleh ke arah yang paling sering menjadi kunci dalam kasus pembunuhan seorang perempuan muda, hubungan percintaan. Statistik menunjukkan, dalam banyak kasus, pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita seringkali adalah pasangan atau mantan pasangannya. Dengan demikian, perhatian penyidik pun tertuju pada Tom, kekasih Catherine sejak SMA. Tom dan Catherine dikenal sebagai pasangan sweetheart SMA. Mereka tumbuh bersama, menghadiri pesta dansa sekolah bersama, dan kemudian melanjutkan hubungan ke bangku kuliah. Bagi banyak orang, hubungan mereka tampak sempurna. Tom adalah pemuda baik, Catherine adalah gadis manis, dan keduanya saling melengkapi. Namun, seperti semua hubungan muda, ada riak kecil yang tak bisa dihindari. Beberapa minggu sebelum tragedi, pada perayaan Mardi Gras, Catherine dikabarkan melihat Tom mencium gadis lain. Meskipun Tom bersikeras bahwa itu hanyalah kesalahpahaman, kejadian itu meninggalkan luka di hati Catherine. Sahabat-sahabatnya mengatakan, Catherine tampak kecewa, meski ia tidak pernah benar-benar mengungkapkan rasa marah. Dia bukan tipe yang suka konfrontasi, ujar Tis. Catherine lebih sering memendam sakit hatinya sendiri. Bagi penyidik, kejadian kecil ini bisa saja menjadi benang merah. Rasa cemburu, pengkhianatan, atau pertengkaran pasangan muda kerap berujung pada tindakan tak terduga. Maka Tom dipanggil untuk diinterogasi. Dalam pemeriksaan, Tom terlihat gelisah. Ketika ditanya keberadaannya pada malam Catherine diduga dibunuh, ia menjawab bahwa ia sendirian. Namun ada celah besar dalam ceritanya. Pada malam Jumat hingga Sabtu dini hari, ada sekitar 6 jam waktu yang tidak bisa ia jelaskan dengan baik. Celah inilah yang membuat penyidik semakin curiga. Kecurigaan itu semakin menguat ketika seorang saksi muncul. Seorang mahasiswi yang tinggal di asrama mengaku mendengar 2 letusan suara mirip tembakan sekitar pukul 2 pagi pada Sabtu dini hari. Waktu ini bertepatan dengan periode di mana Tom tidak memiliki alibi. Bagi Detektif Williams, hal ini menjadi titik terang. Mereka memutuskan untuk menekan Tom lebih jauh. Jika kau tidak punya alibi, buktikan dengan cara lain, tegas salah seorang penyidik. Maka Tom ditawari untuk menjalani tes poligraf, atau lebih dikenal dengan sebutan lie detector. Hasilnya mengejutkan. Tom gagal dalam tes tersebut. Jarum penunjuk melonjak pada setiap pertanyaan yang menyangkut malam kejadian dan hubungannya dengan Catherine. Bagi sebagian penyidik muda, kegagalan itu seakan bukti kuat, Tom adalah pelakunya. Namun, Dr. Cumberland memiliki pandangan lain. Ia mengatakan, poligraf bukanlah kebenaran mutlak. Kadang, seseorang yang emosional, penuh rasa bersalah, atau bahkan hanya sangat mencintai korban bisa gagal, meskipun ia tidak bersalah. Pandangan itu membuat kasus semakin rumit. Apakah Tom benar-benar pembunuh? Atau hanya seorang pemuda patah hati yang gagal mengendalikan emosinya di ruang interogasi? Sementara itu, media mulai memburu Tom. Nama dan wajahnya muncul di koran, dikaitkan dengan kasus pembunuhan. Tekanan sosial membuat hidupnya semakin berat. Di mata publik, ia sudah seperti tersangka, meski belum ada bukti fisik yang mengaitkannya langsung dengan kematian Catherine. Yang membuat penyidik semakin bimbang adalah kesaksian keluarga dan teman dekat Catherine. Mereka mengatakan bahwa meskipun Catherine sempat kecewa,
Ia tidak pernah berniat meninggalkan Tom. Hubungan mereka masih berjalan, dan bahkan ada rencana untuk menghabiskan liburan bersama. Jika benar begitu, apa mungkin Tom tega menghabisi nyawa gadis yang masih ia cintai? Namun, ada satu fakta yang tidak bisa diabaikan, statistik. Dalam setengah dari kasus pembunuhan perempuan muda, pelaku adalah pasangannya. Dan Tom, dengan celah 6 jam tanpa alibi dan kegagalan tes poligraf, tampak terlalu mencurigakan untuk diabaikan. Penyidik pun terpecah dalam dua kubu. Satu kubu yakin Tom adalah pelaku dan hanya menunggu bukti fisik yang menguatkan. Kubu lainnya percaya kasus ini lebih rumit dari yang terlihat, dan Tom hanyalah kambing hitam yang mudah dituduh. Di tengah tarik ulur ini, Tom tetap menjadi pusat perhatian. Ia terus membantah dengan keras, menegaskan bahwa ia tidak bersalah. Namun setiap bantahan justru terdengar lemah di telinga para detektif yang sudah terlanjur curiga. Kebenaran masih samar. Namun satu hal jelas, penyelidikan telah memasuki wilayah baru. Cinta, yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan, kini berubah menjadi jejak penuh kecurigaan. Apakah Tom benar-benar pelaku? Atau ada orang lain yang bersembunyi dalam bayang-bayang, memanfaatkan kisah cinta ini sebagai tameng? Jawabannya masih jauh. Tapi malam itu, di ruang interogasi, wajah Tom yang letih dan matanya yang merah menjadi potret dari sebuah misteri. Apakah ia korban keadaan? Ataukah ia sebenarnya penyimpan rahasia kelam di balik senyum Catherine yang kini membeku selamanya? Setelah hasil tes poligraf Tom diumumkan dan menimbulkan kontroversi, penyidik semakin menekan pemuda itu. Tom menjadi pusat penyelidikan. Malam demi malam, ia dipanggil kembali ke kantor polisi, diinterogasi dengan pertanyaan yang sama berulang-ulang. Di mana kau malam itu? Siapa yang bisa membuktikan ceritamu? Mengapa ada 6 jam kosong tanpa alibi? Namun, meski berkali-kali ditekan, Tom tetap kukuh pada jawabannya. Ia sendirian. Tidak ada saksi, tidak ada bukti yang bisa menguatkan ucapannya. Itu adalah jawaban yang paling buruk bagi dirinya sendiri. Bagi penyidik, seseorang yang tidak punya alibi mudah sekali dianggap bersalah. Kecurigaan semakin menguat ketika para detektif mengingat kesaksian seorang mahasiswi yang mendengar 2 suara tembakan sekitar pukul 2 pagi pada Sabtu dini hari. Waktu itu bertepatan dengan celah alibi Tom. Dari sudut pandang logika, semua garis mulai mengarah padanya. Namun, masalah terbesar adalah kurangnya bukti fisik. Tidak ada senjata yang ditemukan di tangan Tom. Tidak ada sidik jari atau DNA yang menghubungkannya langsung dengan jasad Catherine. Bahkan, pakaian yang ia kenakan pada malam itu tidak menunjukkan adanya noda darah atau bubuk mesiu. Kondisi ini membuat penyidik terbagi dalam 2 pandangan. Kelompok pertama yakin Tom adalah pelakunya. Argumen mereka sederhana, motif cemburu, kesempatan tanpa alibi, kegagalan poligraf, dan saksi yang mendengar tembakan. Semua itu membentuk gambaran yang kuat. Namun kelompok kedua, yang lebih berhati-hati, mengingatkan bahwa tanpa bukti fisik, kasus ini akan rapuh di pengadilan. Mereka menekankan bahwa poligraf bukanlah bukti hukum, hanya indikator. Mereka juga mengingatkan bahwa banyak orang bisa gagal tes poligraf bukan karena bersalah, tetapi karena tekanan emosional. Sementara itu, Tom semakin terpojok. Tekanan dari media dan masyarakat membuat hidupnya hancur. Di kampus, ia dijauhi banyak teman. Orang-orang mulai berbisik di belakangnya, menyebutnya pembunuh. Padahal secara hukum, ia masih bebas dan belum terbukti bersalah. Aku tidak melakukannya, ia berulang kali berkata kepada penyidik, suaranya parau, matanya sembab karena kurang tidur. Bagi keluarganya, melihat Tom berada di bawah sorotan begitu tajam adalah pukulan berat. Orang tua Tom berdiri di belakangnya, meyakini putra mereka tidak bersalah. Tapi keyakinan itu tak banyak berarti ketika publik sudah terlanjur membentuk opini. Di sisi lain, para detektif mulai menyadari sesuatu yang mengganggu. Terlalu banyak hal yang tidak cocok jika Tom benar-benar pelaku. Mengapa Catherine mau berjalan ke hutan bersamanya di malam itu? Mengapa tidak ada tanda perlawanan, padahal Catherine dikenal sebagai gadis yang berhati-hati? Dan mengapa, jika Tom berniat membunuh, ia melakukannya dengan cara eksekusi yang begitu dingin? Sesuatu yang lebih menyerupai tindakan seorang pembunuh berpengalaman, bukan pemuda yang dilanda emosi sesaat? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat penyidik ragu. Tom tetap menjadi tersangka utama, tetapi benih kebimbangan mulai tumbuh. Mereka tahu, jika terus memusatkan perhatian hanya pada Tom tanpa membuka kemungkinan lain, mereka bisa kehilangan jejak yang sebenarnya. Ketika kebuntuan mulai terasa, penyidik memutuskan untuk memperluas lingkaran penyelidikan.
Mereka mewawancarai kembali sahabat-sahabat Catherine, Jamie dan Tis. Dari keduanya, tidak ditemukan motif kuat. Alibi mereka terverifikasi, dan tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka. Namun, meskipun alibi sahabat-sahabat Catherine kuat, penyidik tetap gelisah. Misteri ini terlalu rumit untuk sekadar disimpulkan pada kecemburuan sepasang kekasih. Hari-hari berikutnya penuh dengan rapat penyidik yang melelahkan. Papan tulis di kantor polisi penuh coretan nama, jam, dan garis waktu. Foto Catherine terpajang di tengah, dengan lingkaran merah mengelilinginya, sebuah pengingat bahwa misteri ini belum menemukan jawaban. Meski begitu, Tom tetap diawasi ketat. Ia mungkin belum ditahan, tetapi setiap langkahnya dipantau. Bagi polisi, ia masih bayangan utama di balik tragedi Catherine. Namun bagi sebagian penyidik, firasat mereka berkata lain. Kisah ini jauh lebih kelam, lebih berliku, dan pelakunya mungkin seseorang yang tak pernah mereka duga. Pada titik ini, penyelidikan mulai berhadapan dengan jurang kebingungan. Semua bukti logika mengarah pada Tom, tetapi fakta fisik membantah. Jalan buntu pertama dalam kasus Catherine Foster akhirnya muncul, sebuah pertanda bahwa perjalanan panjang ini masih jauh dari akhir. Ketika penyelidikan terhadap Tom mulai menemui jalan buntu, sebuah kabar mengejutkan datang dari seorang ayah yang resah. Ia mendatangi kantor polisi mobile dengan wajah muram, membawa kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku rasa kalian harus melihat anakku. Dia punya senjata, dan perilakunya akhir-akhir ini sangat mencurigakan." Anaknya, seorang pemuda yang dikenal bermasalah, baru saja terlihat membawa sebuah pistol kaliber 22. Yang membuat polisi terperanjat, senjata itulah yang diyakini digunakan untuk membunuh Catherine. Fakta ini membuat penyelidik kembali bersemangat. Untuk pertama kalinya sejak kebuntuan dengan Tom, mereka memiliki kandidat baru yang lebih masuk akal. Pemuda itu dikenal sering murung, sulit bergaul, dan punya catatan kenakalan kecil. Tetangganya menyebut ia kadang menunjukkan perilaku aneh, marah tiba-tiba, lalu tertawa sendiri tanpa alasan. Ketika ayahnya melaporkan bahwa putranya pernah pergi membawa pistol beberapa hari sebelum jasad Catherine ditemukan, kecurigaan pun menguat. Polisi segera bergerak. Rumah pemuda itu digeledah, pistol 22 yang dimaksud berhasil ditemukan. Saat itu, banyak penyidik merasa seperti menemukan kunci utama misteri ini. Senjata adalah bukti paling kuat. Jika peluru yang ditemukan di tubuh Catherine cocok dengan pistol tersebut, maka kasus ini bisa dianggap selesai. Di laboratorium forensik, uji balistik dilakukan dengan penuh ketegangan. Para teknisi memasukkan peluru uji ke dalam pistol, lalu menembakkannya ke target khusus. Dengan mikroskop perbandingan, mereka memeriksa alur dan goresan pada peluru uji dan peluru yang diambil dari tubuh Catherine. Setiap pistol meninggalkan sidik jari unik pada peluru yang ditembakkan. Jika garis-garis itu cocok, maka tak terbantahkan, pistol itulah senjata pembunuh. Namun, hasil pemeriksaan justru menjatuhkan harapan. Tidak cocok. Peluru dari pistol milik pemuda itu berbeda dengan peluru yang membunuh Catherine. Kekecewaan menyelimuti tim penyidik. Harapan besar yang sempat membuncah mendadak pupus. Pemuda yang mereka duga sebagai pembunuh terpaksa dilepaskan. Ia memang tampak bermasalah, tetapi senjatanya bukanlah alat yang digunakan untuk mengakhiri hidup Catherine. Ayahnya, yang awalnya datang dengan rasa bersalah karena mencurigai putranya sendiri, kini hanya bisa terdiam. Ada kelegaan karena anaknya bukan pelaku, tapi juga tersisa luka, bayangan bahwa sang anak bisa dicurigai dalam kasus sebesar ini. Bagi polisi, laporan sang ayah tetaplah bentuk keberanian. Tidak banyak orang tua yang rela melaporkan anaknya demi keadilan. Namun, di sisi penyidik, kekecewaan itu begitu dalam. Detektif Williams menghela napas panjang. Ia tahu, setiap kali sebuah jejak berakhir buntu, kasus menjadi semakin dingin. "Kami pikir kami sudah menemukannya," katanya kemudian. Tapi ternyata, tidak. Dan itu membuat frustrasi, karena setiap jalan yang kami tempuh seolah membawa kami ke tembok besar. Kegagalan ini juga mengguncang rasa percaya masyarakat. Awalnya, ketika kabar bahwa polisi menemukan pistol kaliber 22 menyebar, warga sempat optimis kasus akan segera terpecahkan. Namun setelah hasil balistik diumumkan, rasa putus asa kembali menghantui. Di koran lokal, judul besar tertulis, "Kasus Foster, masih tanpa jawaban." Di kampus, mahasiswa semakin gelisah.
Mereka bertanya-tanya apakah pembunuh Catherine masih berkeliaran di antara mereka. Ketakutan semakin nyata. Banyak orang tua mulai menjemput anak-anak mereka, bahkan ada yang menyuruh putrinya berhenti kuliah sementara. Universitas yang dulu dianggap tempat aman kini dipenuhi rasa curiga. Sementara itu, tim forensik dan penyidik kembali ke titik nol. Mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa satu-satunya bukti kuat yang mereka harapkan ternyata tidak mengarah kemana-mana. Semua energi, semua harapan, runtuh begitu saja. Namun, ada satu pelajaran penting dari episode ini, kasus Catherine jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan. Jika pistol kaliber 22 yang ditemukan tidak cocok, berarti masih ada senjata lain di luar sana. Masih ada pelaku yang bebas, masih ada rahasia yang belum terungkap. Dan bagi keluarga Foster, kabar itu adalah pisau bermata dua. Mereka lega bahwa seorang pemuda tak bersalah akhirnya dibebaskan. Tapi di sisi lain, kesedihan semakin dalam, putri mereka masih belum mendapat keadilan. Kematian Catherine, yang awalnya mereka harap akan segera terjawab, kembali tenggelam dalam kabut misteri. Ketika jejak pistol kaliber 22 terbukti buntu, penyidik mulai mencari arah baru. Mereka memutuskan untuk melihat lebih dekat siapa saja yang bekerja dan tinggal di lingkungan kampus. Sebab, orang yang memiliki akses bebas ke area universitas bisa saja melakukan kejahatan tanpa terlalu menarik perhatian. Dari daftar karyawan, satu nama muncul mencurigakan, seorang petugas pemeliharaan. Awalnya ia tampak seperti pekerja biasa, orang yang setiap hari memperbaiki keran bocor, mengganti lampu, atau mengecat dinding. Tetapi catatan masa lalunya membuat bulu kuduk merinding. Bertahun-tahun sebelumnya, pada 1979, ia pernah ditangkap karena mencoba menculik seorang mahasiswi kedokteran. Tidak berhenti di situ, saat korban berusaha melarikan diri, pria ini menembaknya dengan senapan M16. Peristiwa itu seharusnya cukup untuk menyingkirkannya dari dunia pendidikan, tetapi entah bagaimana, ia justru bisa bekerja kembali sebagai staf pemeliharaan di sebuah universitas. Fakta ini mengejutkan banyak orang, termasuk para penyidik. Bagaimana mungkin seseorang dengan rekam jejak seperti itu bisa dipekerjakan di kampus? Tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi para mahasiswa, ujar salah satu detektif dengan nada tak percaya. Dengan cepat, pria itu menjadi sorotan utama. Ia memiliki akses ke semua gedung, mengenal seluk-beluk kampus, dan bisa bergerak tanpa dicurigai. Semua itu cocok dengan gambaran seorang pelaku yang bisa membawa Catherine ke hutan tanpa meninggalkan banyak jejak. Polisi mulai menggali keberadaan petugas tersebut pada hari-hari kritis saat Catherine menghilang. Mereka menelusuri jadwal kerjanya, siapa saja yang melihatnya, dan apa yang ia lakukan. Namun, meski masa lalunya begitu mencurigakan, alibi pria ini ternyata cukup kuat. Beberapa saksi mengaku melihatnya sedang bekerja pada jam-jam penting ketika Catherine diperkirakan dibunuh. Catatan kehadiran kerja pun mendukung cerita itu. Fakta ini membuat penyidik gamang. Di satu sisi, masa lalunya yang kelam membuat pria ini tampak seperti kandidat sempurna untuk dijadikan tersangka. Tetapi di sisi lain, bukti faktual membantah keterlibatannya. Ketika kabar tentang masa lalu pria ini bocor ke publik, kehebohan pun pecah. Media lokal memuat berita dengan judul sensasional, mantan penjahat bersenjata kini jadi petugas pemeliharaan kampus. Orang tua mahasiswa marah, merasa dikhianati oleh universitas. Mereka bertanya-tanya bagaimana pihak kampus bisa lalai merekrut seseorang yang pernah mencoba menculik dan menembak mahasiswa. Bagi keluarga Foster, kecurigaan ini menimbulkan harapan sekaligus ketakutan. Harapan bahwa pembunuh putri mereka akhirnya ditemukan, tapi juga ketakutan kalau pria berbahaya itu memang masih berkeliaran bebas di sekitar mahasiswa lain. Namun pada akhirnya, alibi sang petugas terlalu kuat untuk diabaikan. Polisi tidak bisa menahannya tanpa bukti konkret. Semua jalan penyelidikan yang mengarah padanya berhenti begitu saja. Sekali lagi, kasus Catherine kembali jatuh ke dalam kebuntuan. Kebuntuan ini bukan hanya memukul tim penyidik, tetapi juga komunitas kampus. Para mahasiswa mulai hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Setiap petugas keamanan, setiap karyawan, bahkan sesama mahasiswa kini dipandang dengan curiga. Kepercayaan yang dulu begitu tinggi di kampus perlahan runtuh. Detektif Williams kemudian berkata dalam wawancara bertahun-tahun kemudian. Itu masa di mana kami merasa kehilangan arah. Semua petunjuk yang terlihat menjanjikan, pada akhirnya runtuh. Dan itu sangat melelahkan. Penyelidikan terhadap petugas pemeliharaan menjadi simbol betapa rumitnya kasus Catherine. Ia menunjukkan bahwa tidak semua masa lalu kelam berarti bersalah,
dan bahwa kebenaran bisa saja jauh lebih tersembunyi daripada yang tampak di permukaan. Bagi polisi, ini adalah tamparan keras. Mereka sadar bahwa mungkin pelakunya bukanlah sosok mencurigakan dengan masa lalu kriminal, melainkan seseorang yang jauh lebih dekat, seseorang yang selama ini tidak pernah mereka perhitungkan. Kasus Catherine kembali mengambang, bagai kapal kehilangan arah di tengah badai. Setiap kali penyidik merasa hampir sampai pada jawaban, kenyataan kembali menampar mereka. Misteri semakin dalam, dan bayangan tentang siapa pembunuh Catherine semakin kabur. Hari-hari berubah menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan, dan setiap jejak yang diharapkan mampu menyingkap tabir misteri kematian Catherine Foster berakhir pada jalan buntu. Pistol kaliber 22 ternyata bukan senjata pembunuh. Petugas pemeliharaan dengan masa lalu kelam ternyata punya alibi kuat. Tom, kekasih Catherine, tetap berada di bawah sorotan, tetapi tanpa bukti fisik, kasus itu tak bisa diseret ke pengadilan. Perasaan frustrasi mulai menyelimuti tim penyidik. Setiap rapat investigasi terasa seperti mengulang catatan lama, nama yang sama, teori yang sama, dan pertanyaan yang sama. Detektif Williams, yang memimpin kasus ini, berkali-kali mengingatkan timnya, jangan menyerah. Catherine pantas mendapatkan keadilan. Namun di balik kata-kata tegas itu, wajahnya menampakkan kelelahan. Di papan besar ruang penyelidikan, foto Catherine tetap terpampang di tengah, dikelilingi garis merah yang menghubungkan berbagai nama dan bukti. Namun semakin lama, papan itu terlihat seperti labirin tanpa pintu keluar. Sementara itu, masyarakat mobile hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Universitas yang dulu dikenal aman kini dianggap rapuh. Mahasiswa enggan berjalan sendirian pada malam hari, orang tua semakin protektif, dan para dosen pun sering menutup kelas lebih awal demi keamanan. Kematian Catherine mengubah segalanya, ujar seorang profesor tua. Kampus ini tidak lagi sama. Bagi keluarga Foster, setiap hari tanpa jawaban adalah luka baru. Mereka bangun setiap pagi dengan harapan ada telepon dari polisi yang membawa kabar baik. Tetapi yang datang hanyalah keheningan. Rumah mereka dipenuhi foto Catherine, setiap senyum dalam gambar itu seakan menuntut, siapa yang melakukan ini padaku? Di gereja tempat Catherine biasa beribadah, doa-doa terus dipanjatkan. Namun waktu berjalan, dan kenyataan pahit mulai meresap, kasus ini mungkin tidak akan segera terpecahkan. Media pun perlahan mengubah nada pemberitaannya. Jika dulu penuh semangat membongkar perkembangan penyelidikan, kini berita-berita mulai menggunakan istilah yang menggetarkan hati. Cold case, kasus yang membeku. Sebuah istilah yang menandai kegagalan sistem untuk memberikan jawaban. Bagi para detektif muda, kasus Catherine menjadi pelajaran keras pertama dalam karir mereka. Mereka belajar bahwa tidak semua misteri bisa dipecahkan dalam hitungan minggu. Ada kasus yang menolak untuk menyerahkan rahasianya, seolah-olah menyimpan dendam sendiri terhadap siapapun yang mencoba mengungkapnya. Namun yang paling berat adalah beban emosional. Para penyidik, yang biasanya terbiasa melihat kekerasan, kali ini merasa berbeda. Catherine bukanlah korban biasa. Ia adalah gadis muda dengan masa depan cerah, dihormati banyak orang, tanpa catatan buruk. Melihatnya tewas dengan cara kejam terasa seperti penghinaan terhadap harapan semua orang yang mengenalnya. Kasus ini menghantui kami, kata salah satu penyidik. Kau bisa mencoba melupakannya, tapi wajah Catherine akan selalu kembali di malam hari. Kebekuan kasus ini juga membuka luka sosial yang lebih besar. Masyarakat mobile yang dulu hidup dalam ketenangan kini sadar bahwa kejahatan bisa menyerang siapa saja, kapan saja. Rasa aman yang selama ini dianggap wajar tiba-tiba lenyap. Meski begitu, di tengah kebuntuan, satu hal tetap hidup, obsesi. Kasus Catherine Foster tidak benar-benar mati. Ia terus dibicarakan di ruang-ruang penyidik, terus menjadi bahan diskusi di antara detektif senior dan junior. Setiap kali ada kasus baru, nama Catherine sering kembali disebut, seolah-olah semua orang masih menunggu jawaban. Dan memang benar. Meskipun dinyatakan sebagai cold case, penyidik tahu bahwa misteri ini belum berakhir. Masih ada potongan puzzle yang hilang. Masih ada seseorang di luar sana yang menyimpan rahasia terbesar. Hari itu, kasus Catherine resmi masuk ke dalam arsip cold case. Tapi bagi keluarga, sahabat, dan para penyidik, itu bukan akhir. Itu hanyalah awal dari penantian panjang, penantian yang akan berlangsung bertahun-tahun sebelum cahaya kebenaran akhirnya menembus kegelapan. 3 tahun telah berlalu sejak kematian tragis Catherine Foster. Meski kasusnya membeku, bayang-bayang misteri itu masih menghantui kota mobile. Foto Catherine tetap terpajang di ruang penyidik,
Wajahnya yang muda dan penuh harapan seolah menjadi pengingat bahwa keadilan belum tercapai. Namun waktu berjalan tanpa jawaban. Hingga suatu hari, sebuah kabar mengejutkan membuka celah baru dalam kasus ini. Seorang satpam universitas bernama Michael Maris ditemukan meninggal dunia di rumahnya, hanya beberapa kilometer dari kampus tempat Catherine dibunuh. Keadaan jasadnya sudah membusuk, tanda ia telah meninggal beberapa hari sebelum ditemukan. Polisi yang masuk rumahnya awalnya mengira ini hanyalah kasus kematian biasa, mungkin akibat sakit atau bunuh diri. Namun, apa yang mereka temukan di dalam rumah membuat bulu kuduk berdiri. Di ruang tamu kecil yang berantakan, polisi menemukan salinan laporan autopsi Catherine Foster. Laporan itu bukan sekadar salinan biasa. Di pinggirannya, terdapat coretan tangan Maris sendiri, catatan, komentar, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang ditulis seakan ia sedang menganalisis kematian Catherine. Lebih jauh ke dalam rumah, polisi menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Ada sebuah area kecil yang dipagari kawat ayam, seakan-akan dirancang sebagai kandang. Di dalamnya terdapat kasur tipis, bantal, dan sprei lusuh. Bagi para penyidik, pemandangan ini menimbulkan dugaan bahwa Maris mungkin pernah menahan seseorang di sana. Dan karena ia adalah satpam kampus ketika Catherine dibunuh, kecurigaan segera mengarah padanya. Barang-barang lain yang ditemukan menambah kengerian. Majalah porno, boneka seks, dan potongan-potongan artikel tentang pembunuhan Catherine yang ditempel di dinding. Semua itu tampak seperti kuil gelap yang dibangun Maris untuk menghormati atau mungkin terobsesi dengan Catherine. Bagi Detektif Williams, temuan ini seperti membuka luka lama. Begitu kami melihat laporan autopsi dengan coretan tangannya, kami yakin ada sesuatu yang tidak beres, kenangnya. Tidak banyak orang yang bisa mendapatkan salinan laporan itu. Bagaimana seorang satpam memilikinya? Kecurigaan semakin menguat ketika polisi menyelidiki latar belakang Maris. Ia adalah pria dengan kehidupan berantakan. Pernah melamar ke beberapa departemen kepolisian, tetapi selalu ditolak karena gagal tes psikologis. Diduga, ia menyimpan dendam pribadi dan ingin diakui sebagai seseorang yang bisa memecahkan kasus besar. Obsesi itu bisa saja berubah menjadi dorongan untuk melakukan pembunuhan agar namanya diperhitungkan. Namun, sebelum penyidik sempat menutup kasus dengan kesimpulan bahwa Maris adalah pembunuh, hasil autopsi jasadnya membawa fakta lain. Di perutnya ditemukan sejumlah besar obat yang tidak larut, tanda bunuh diri melalui overdosis. Ia tidak mati karena dibunuh, melainkan mengakhiri hidupnya sendiri. Hal ini menimbulkan spekulasi baru. Apakah Maris bunuh diri karena merasa bersalah telah membunuh Catherine? Ataukah ia hanya pria bermasalah yang terobsesi pada kasus tersebut, lalu bunuh diri karena depresi? Di ruang penyidik, perdebatan panjang terjadi. Sebagian yakin Maris adalah pelaku. Bukti-bukti di rumahnya menunjukkan obsesi abnormal. Apalagi ia memiliki akses penuh ke kampus pada saat Catherine menghilang. Terlalu banyak kebetulan, ujar seorang detektif. Namun sebagian lain ragu. Mereka menekankan bahwa meskipun bukti menunjukkan obsesi, tidak ada yang secara langsung mengaitkannya dengan pembunuhan. Tidak ada senjata, tidak ada saksi, tidak ada jejak forensik yang menghubungkan Maris ke TKP. Semua hanya dugaan. Keluarga Foster, ketika mendengar kabar ini, kembali diliputi harapan dan keraguan. Mereka ingin percaya bahwa akhirnya, setelah 3 tahun, pembunuh putri mereka terungkap. Namun hati kecil mereka juga takut menerima jawaban yang tidak pasti. Mereka tidak ingin menutup kasus dengan asumsi semata. Akhirnya, penyelidik menyimpulkan bahwa meski Michael Maris memiliki obsesi aneh terhadap kasus Catherine, tidak ada bukti definitif bahwa ia adalah pembunuhnya. Ia mungkin hanyalah pria sakit jiwa yang larut dalam delusinya. Bagi masyarakat mobile, kisah ini menambah kengerian. Mereka membayangkan, selama bertahun-tahun, seorang satpam yang mereka percayai menjaga kampus ternyata menyimpan catatan gelap tentang pembunuhan yang belum terpecahkan. Fakta bahwa ia bebas berkeliaran selama ini membuat semua orang merasa dikhianati. Meski kasus kembali tanpa kepastian, satu hal menjadi jelas, tragedi Catherine Foster bukanlah sekadar kisah pembunuhan. Ini adalah cerita tentang obsesi, rahasia, dan bayang-bayang gelap yang bisa tersembunyi di balik wajah seseorang yang tampak biasa. Dan sementara jasad Michael Maris dibaringkan untuk terakhir kalinya, pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah ia benar-benar pembunuh Catherine, atau hanya salah satu dari banyak jalan buntu dalam kasus yang seakan menolak untuk terungkap? Kematian Michael Maris sempat memberi secercah harapan bagi penyidik. Semua bukti di rumahnya terlihat jelas menunjukkan obsesi terhadap kasus Catherine Foster. Catatan pinggiran di laporan autopsi, artikel-artikel koran yang ditempel di dinding,
hingga ruang yang dipagari kawat ayam, semua itu membentuk gambaran seorang pria yang hidupnya dikuasai oleh satu misteri, kematian Catherine. Bagi banyak orang, mudah sekali menyimpulkan, dialah pelakunya. Bahkan beberapa penyidik senior merasa yakin bahwa kasus sudah selesai. Kami pikir inilah jawabannya. Semua kepingan puzzle pas, ujar seorang detektif. Namun, dunia penyelidikan tidak sesederhana itu. Fakta forensik tetap berbicara, dan kali ini kebenaran ternyata berbeda dari dugaan awal. Autopsi terhadap jasad Maris menemukan tumpukan obat-obatan yang belum larut di perutnya. Ia jelas bunuh diri dengan overdosis. Di satu sisi, bunuh diri bisa ditafsirkan sebagai rasa bersalah mendalam. Tetapi di sisi lain, bisa juga hanya cerminan dari penderitaan mental yang telah lama dialaminya. Lebih jauh lagi, penyelidikan atas jadwal kerjanya mengungkap alibi yang kuat. Pada malam Catherine diduga dibunuh, Maris tercatat sedang bertugas. Ia bahkan berada di bawah pengawasan satpam lain pada jam-jam yang dianggap krusial. Artinya, hampir mustahil baginya meninggalkan pos untuk melakukan pembunuhan di hutan tempat jasad Catherine ditemukan. Bukti lain juga memperlemah dugaan. Tidak ada senjata yang cocok dengan peluru 22 yang menembus kepala Catherine. Tidak ada saksi yang melihat Maris bersama korban. Tidak ada DNA, sidik jari, ataupun jejak fisik lain yang menghubungkannya dengan TKP. Semua hanyalah dugaan berdasarkan obsesi anehnya. Detektif Williams akhirnya berkata dengan berat hati. Kami pikir kami sudah menemukannya. Tetapi ketika bukti benar-benar diperiksa, semuanya runtuh. Maris hanyalah seorang pria bermasalah, bukan pembunuh Catherine. Kesimpulan itu memukul semua orang. Bagi masyarakat mobile, kekecewaan begitu terasa. Selama berminggu-minggu mereka percaya bahwa misteri akan terpecahkan. Tapi kenyataannya, kasus kembali jatuh ke status lama, belum terpecahkan. Bagi keluarga Foster, ini lebih menyakitkan lagi. Mereka sempat merasakan harapan, walau kecil, bahwa akhirnya mereka akan tahu siapa yang mengambil nyawa putri mereka. Tetapi kenyataan berkata lain. Harapan itu hancur, menyisakan luka lama yang semakin dalam. Kami merasa seperti dipermainkan oleh keadaan, kata seorang kerabat dekat. Meski Maris tidak terbukti sebagai pelaku, penyelidik tetap menelusuri alasannya terobsesi pada kasus ini. Dari wawancara dengan kenalan dan keluarganya, terungkap bahwa Maris sering merasa gagal dalam hidup. Ia berkali-kali melamar menjadi polisi, tetapi selalu ditolak karena tidak lolos tes psikologis. Diduga, ia ingin membuktikan dirinya. Dengan mengetahui detail kasus besar seperti pembunuhan Catherine, ia berharap mendapat pengakuan. Obsesi itu lambat laun berubah menjadi dunia gelap yang ia ciptakan sendiri. Kisah Maris menambah dimensi tragis dalam misteri ini. Ia mungkin bukan pembunuh, tetapi tindakannya menunjukkan betapa kuatnya daya tarik sebuah kasus tak terpecahkan. Ia tersedot begitu dalam hingga kehilangan kewarasan, hingga akhirnya mengakhiri hidup dengan tangannya sendiri. Bagi para penyidik, pelajaran pahit ini membuat mereka semakin hati-hati. Mereka sadar, dalam kasus besar, mudah sekali terjebak pada tersangka sempurna. Seseorang dengan masa lalu kelam, perilaku aneh, dan obsesi tidak wajar memang terlihat cocok. Tetapi kebenaran sejati seringkali jauh lebih kompleks. Setelah Maris dikesampingkan, kasus Catherine kembali ke titik nol. Semua papan investigasi di ruang penyidik harus diatur ulang. Nama Maris dicoret, dan lingkaran merah di sekitar wajahnya diganti tanda silang besar. Sekali lagi, para detektif dipaksa menerima kenyataan pahit, pembunuh Catherine masih bebas, entah di mana. Masyarakat pun semakin pesimis. Setiap kali muncul kabar baru, mereka berharap pada jawaban. Namun yang datang hanyalah kekecewaan berulang. Rasanya seperti kami semua ikut dipenjara oleh misteri ini, kata seorang mahasiswa yang dulu ikut dalam pencarian jasad Catherine. Kebenaran tentang Maris menutup satu bab penuh kengerian dalam penyelidikan. Tetapi itu bukan akhir kisah. Sebaliknya, itu hanyalah penegasan bahwa misteri Catherine Foster masih jauh dari selesai. 2 dekade telah berlalu sejak kematian Catherine Foster. Waktu berjalan, penyelidik berganti generasi, tetapi misteri itu tetap membeku. Kasus Catherine sudah menjadi legenda kelam di mobile, disebut-sebut sebagai ghost case, kasus yang menghantui semua detektif yang pernah menyentuhnya. Namun pada suatu hari yang tampaknya biasa, sebuah kabar mengejutkan muncul dari arah yang tak terduga. Seorang pria bernama Ricky, yang bekerja sebagai pemilik usaha kecil, mendatangi polisi dengan cerita yang membuat darah penyidik berdesir.
Ricky bercerita bahwa salah satu karyawannya, seorang perempuan yang dikenal dengan nama Jamie Letson, pernah mengaku kepadanya bahwa dialah pembunuh Katerina Foster. Awalnya, Ricky tidak percaya. Ia mengenal Jamie sebagai perempuan yang sering datang ke pertemuan Alcoholics Anonymous, AA, kelompok pendukung bagi mereka yang berjuang melawan alkoholisme. Dalam suasana rapat AA, orang-orang kerap berbagi rahasia terdalam mereka, sebagai bagian dari langkah penyembuhan. Suatu malam, Jamie, dengan suara bergetar, mengaku kepada Ricky bahwa bertahun-tahun lalu, dialah yang menembak Katerine. Ricky, yang juga punya masa lalu kelam, awalnya menertawakan pengakuan itu. Baginya, terlalu sulit membayangkan seorang perempuan yang tampak biasa, bahkan rapuh, sanggup melakukan kejahatan sebesar itu. Namun Jamie bersikeras. Untuk membuktikan, ia bahkan membawa artikel koran lama tentang pembunuhan Katerine dan menunjukkannya kepada Ricky. Ini dia. Gadis inilah yang kubunuh, katanya. Pengakuan itu membuat Ricky terperangah. Ia tahu bahwa di pertemuan AA, banyak orang suka melebih-lebihkan cerita hidup mereka untuk mendapat perhatian. Namun kali ini terasa berbeda. Ada kesungguhan, ada intensitas yang membuatnya yakin bahwa Jamie tidak sedang bercanda. Lebih mengejutkan lagi, ketika polisi menyelidiki lebih lanjut, mereka menemukan bahwa Jamie Letson sebenarnya adalah Jamie Kellum, sahabat dekat Katerine sejak SMA, orang yang dulu justru ikut membantu pencarian ketika Katerine dinyatakan hilang. Bagi penyidik, ini adalah pukulan besar. Selama bertahun-tahun, Jamie dianggap tak bersalah. Ia punya alibi kuat, ia dikenal sebagai sahabat yang setia, dan namanya sudah lama dihapus dari daftar tersangka. Kini, tiba-tiba, ia kembali sebagai kandidat utama, bukan lagi sebagai saksi, melainkan sebagai pengaku. Kejutan tidak berhenti di situ. Polisi berhasil menemukan surat pengakuan yang ditulis Jamie kepada ayah tirinya. Dalam surat itu, Jamie menuliskan bagaimana ia menipu Katerine untuk keluar ke hutan, lalu menembaknya di kepala. Ia menggambarkan detail mengerikan, tembakan pertama membuat Katerine terjatuh dan masih mengeluarkan suara. Lalu ia mendekat, menempelkan pistol ke pelipis sahabatnya, dan menembakkan peluru kedua. Setelah itu, ia membuang senjata ke tempat sampah di kampus dan kembali bertingkah seolah-olah tidak tahu apa-apa. Surat itu menjadi bukti mengejutkan, meskipun masih menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah Jamie benar-benar serius? Atau ini hanya karangan orang yang sering dikenal suka berbohong? Sebab, menurut keterangan keluarga, Jamie memang punya sejarah suka membesar-besarkan cerita demi perhatian. Di ruang penyidik, suasana tegang. Beberapa detektif ingin segera menangkap Jamie. Tak ada orang yang menulis pengakuan sedetail itu jika bukan pelaku, ujar salah seorang. Namun yang lain ragu. Mereka tahu bahwa dalam dunia kriminal, banyak orang mengaku melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah mereka lakukan. Namun satu hal yang membuat pengakuan ini terasa masuk akal adalah konteks emosional. Jamie dikenal sebagai sahabat dekat Katerine, tetapi ia juga memiliki sifat obsesif. Ia sering membesar-besarkan hal-hal kecil, bahkan pernah berpura-pura memiliki hubungan romantis dengan Tom, kekasih Katerine. Obsesinya terhadap Tom mungkin menjadi pemicu cemburu buta yang berakhir fatal. Ketika polisi akhirnya duduk kembali untuk membaca surat itu bersama, ruangan menjadi hening. Setiap kata terasa seperti belati, dingin, tajam, dan tak terbantahkan. Mereka sadar, kasus Katerine yang selama ini membeku mungkin akhirnya menemukan titik terang. Namun mereka juga tahu, masih ada satu halangan besar, waktu. 20 tahun telah berlalu. Bukti fisik mungkin sudah hilang, saksi mungkin sudah lupa, dan keabsahan surat pengakuan Jamie masih bisa diperdebatkan di pengadilan. Meski demikian, bagi keluarga Foster, kabar ini menyalakan kembali cahaya harapan. Setelah bertahun-tahun menunggu dalam kegelapan, akhirnya ada arah baru, meski masih samar. Jika ini benar, kami hanya ingin keadilan. Meski terlambat, kami ingin tahu siapa yang benar-benar mengambil putri kami, kata ayah Katerine dengan suara bergetar. Bagi penyidik, kasus ini kini seperti api yang kembali menyala. Dari abu yang dingin, percikan kecil pengakuan Jamie Letson membawa mereka ke jalur baru. Tetapi apakah percikan ini akan benar-benar menjadi cahaya yang menyingkap kebenaran, atau hanya ilusi lain yang menyesatkan, masih menjadi misteri. Pengakuan Jamie Letson membuat kasus Katerina Foster kembali hidup. Namun, bagi penyidik, kata-kata saja tidak cukup. Mereka butuh bukti ilmiah yang bisa memperkuat atau membantah pengakuan itu. Tanpa bukti, semua hanya akan dianggap ocehan seorang wanita dengan sejarah suka membesar-besarkan cerita.
maka mereka kembali membuka laporan otopsi lama dari tahun 1980. Disitulah, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, mereka menemukan sesuatu yang terlewat, sebuah catatan tangan tentang uji kalium vitreous, tes pada cairan mata korban yang dapat membantu memperkirakan waktu kematian. Pada 1980, hasil tes itu sebenarnya sudah dilakukan, tetapi angka yang tertulis tidak pernah benar-benar ditindaklanjuti. Angka itu menunjukkan bahwa waktu kematian Catherine kemungkinan 44 jam sebelum jasadnya ditemukan, dengan margin kesalahan 4 jam. Artinya, Catherine kemungkinan besar sudah dibunuh segera setelah ia dinyatakan hilang, bukan 2 hari kemudian seperti perkiraan awal Dr. Riddick saat itu. Jika angka ini benar, maka pengakuan Jamie mulai masuk akal. Dalam suratnya, ia menulis bahwa ia menembak Catherine pada hari Kamis, hari yang sama ketika Catherine menghilang. Artinya, tubuh Catherine memang bisa saja sudah tergeletak di hutan sejak hari itu, bukan sejak Jumat malam seperti dugaan sebelumnya. Namun penyidik tahu, mereka butuh konfirmasi yang lebih kuat. Mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan Body Farm di University of Tennessee, sebuah fasilitas penelitian unik tempat tubuh manusia dibiarkan membusuk di berbagai kondisi lingkungan untuk dipelajari secara ilmiah. Di Body Farm, para peneliti membuat simulasi. Mereka menempatkan jasad dengan kondisi serupa Catherine, usia muda, tubuh sehat, di lingkungan hutan yang mirip dengan lokasi tempat Catherine ditemukan. Mereka membiarkannya selama 48 jam untuk melihat bagaimana proses pembusukan berlangsung. Hasilnya mengejutkan. Biasanya, dalam waktu 24 jam, belatung akan mulai berkembang pesat pada tubuh yang membusuk. Tetapi dalam simulasi ini, karena cuaca dan angin yang kencang, belatung baru muncul lebih lambat dari biasanya. Hal ini menjelaskan mengapa, pada otopsi Catherine tahun 1980, penyidik mengira tubuhnya baru dibunuh beberapa jam sebelum ditemukan. Padahal sebenarnya, ia sudah tergeletak jauh lebih lama. Dengan temuan baru ini, pengakuan Jamie semakin mendapat bobot. Semua tanda mulai cocok, waktu hilangnya Catherine, waktu kematian yang direvisi, hingga detail yang ditulis Jamie dalam suratnya. Meski begitu, keraguan masih ada. Beberapa penyidik senior tetap skeptis. Mereka ingat bagaimana Jamie dikenal suka berbohong dan mencari perhatian. Namun kali ini, bukti ilmiah justru mendukung ceritanya. Sulit dipercaya, ujar Dr. Cumberland, tetapi setiap potongan mulai jatuh pada tempatnya. Selain analisis ilmiah, penyidik juga mempelajari psikologi Jamie. Dari wawancara dengan teman dan keluarga, terungkap bahwa Jamie memiliki sifat obsesif. Ia sering berbohong tentang hal-hal kecil, bahkan pernah mengaku punya hubungan dengan Tom, pacar Catherine, padahal itu tidak benar. Obsesinya terhadap Tom diduga menjadi akar kecemburuan yang membara terhadap Catherine. Jika benar, maka pembunuhan itu bukanlah tindakan acak. Itu adalah hasil dari obsesi yang bertransformasi menjadi kebencian. Jamie mungkin merasa tersaingi oleh Catherine, sahabatnya sendiri, yang cantik, cerdas, populer, dan memiliki hubungan nyata dengan Tom. Di bawah tekanan emosional, obsesi itu berubah menjadi keputusan fatal, mengakhiri hidup orang yang paling dekat dengannya. Bagi keluarga Foster, perkembangan ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, mereka akhirnya mulai melihat arah yang jelas. Tetapi di sisi lain, menyakitkan sekali membayangkan bahwa pelaku adalah sahabat dekat putri mereka sendiri, seseorang yang dulu mereka percaya, seseorang yang bahkan ikut menangis di hari pemakaman Catherine. Penyidik kini punya 2 senjata utama, surat pengakuan Jamie dan ilmu forensik baru yang mendukung kronologi kematian. Bersama-sama, keduanya menjadi pondasi kuat untuk melangkah ke pengadilan. Namun mereka tahu, jalan menuju keadilan masih panjang. Masih ada yang harus dibuktikan, dan Jamie sendiri harus dihadapkan pada hukum. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, kasus Catherine tidak lagi membeku. Api kebenaran kembali menyala, kali ini dengan cahaya ilmu pengetahuan. Ketika pengakuan Jamie Letson diperiksa lebih dalam, penyidik menyadari bahwa misteri ini bukan sekadar tentang siapa yang menarik pelatuk. Pertanyaan yang lebih penting adalah, mengapa? Dari wawancara dengan teman-teman lama Catherine dan Jamie, terungkap sebuah dinamika persahabatan yang rumit. Mereka berdua sudah saling mengenal sejak SMA, bahkan sempat dianggap seperti saudara. Namun di balik kedekatan itu, ada benih-benih cemburu yang perlahan tumbuh. Jamie dikenal sebagai pribadi yang rapuh, sering mencari perhatian, dan memiliki kecenderungan obsesif. Ia kerap membesar-besarkan cerita, bahkan pernah mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia dan Tom, pacar Catherine, memiliki hubungan khusus. Padahal,
Kenyataannya, Tom hanya mencintai Catherine. Bagi Jamie, Catherine adalah bayangan besar yang selalu menutupi dirinya. Catherine cantik, populer, religius, cerdas, dan dicintai banyak orang. Semua hal yang diimpikan Jamie ada pada sosok sahabatnya sendiri. Kecemburuan itu semakin membara ketika melihat Catherine dan Tom tetap bersama, meski hubungan mereka sempat diguncang isu perselingkuhan. Psikolog yang mempelajari kasus ini kemudian menggambarkan kondisi Jamie sebagai obsesi patologis. Ia tidak hanya cemburu terhadap Catherine, tetapi juga terobsesi untuk menjadi Catherine, mengambil tempatnya, merebut hidupnya. Namun ketika itu tak mungkin terjadi, obsesi berubah menjadi kebencian yang akhirnya meledak dalam bentuk kekerasan. Surat pengakuan Jamie kepada ayah tirinya mengungkap detail yang menyeramkan. Ia menulis bagaimana ia mengajak Catherine berjalan ke arah hutan dengan alasan ingin berbicara berdua. Catherine, yang mempercayai sahabatnya, mengikuti tanpa curiga. Di sana, Jamie menodongkan pistol kaliber 22. Tembakan pertama dilepaskan. Catherine terjatuh, masih hidup, berusaha mengeluarkan suara. Tetapi Jamie, dengan dingin, mendekat dan menempelkan moncong pistol ke pelipisnya. Tembakan kedua mengakhiri segalanya. Eksekusi itu dilakukan bukan oleh seorang asing, bukan oleh seorang penjahat kambuhan, melainkan oleh sahabatnya sendiri. Motif ini, meski sulit dipahami, perlahan menjadi jelas, cemburu dan obsesi. Jamie tidak tahan lagi hidup dalam bayang-bayang Catherine. Dan pada malam itu, di hutan sunyi, ia memilih menghapus bayangan itu dengan cara paling kejam. Ketika kabar motif ini mulai bocor ke publik, masyarakat mobile terguncang. Selama bertahun-tahun, mereka menduga pelakunya adalah orang asing, pacar, atau bahkan staf universitas. Tak ada yang pernah membayangkan bahwa sahabat dekat Catherine sendiri yang menarik pelatuk. Bagi keluarga Foster, kebenaran ini lebih menyakitkan dari apapun. Ibu Catherine menangis histeris ketika mendengar pengakuan Jamie. Bagaimana mungkin seseorang yang kami anggap bagian dari keluarga, seseorang yang duduk di ruang tamu kami, makan di meja kami, bisa membunuh putri kami dengan cara seperti itu, katanya dengan suara pecah. Di kalangan mahasiswa, kisah ini menjadi legenda gelap. Banyak yang merasa dikhianati oleh ingatan tentang Jamie yang pernah ikut dalam pencarian Catherine. Bayangkan, orang yang membantu mencari jasadnya ternyata adalah orang yang menyembunyikan rahasia paling kelam. Motif cemburu dan obsesi ini bukanlah hal baru dalam dunia kriminal. Namun fakta bahwa itu terjadi di antara dua sahabat membuat kasus Catherine Foster begitu mengguncang. Ini bukan sekadar pembunuhan, melainkan pengkhianatan yang paling dalam. Penyidik kini yakin, dengan motif yang jelas, surat pengakuan, serta bukti forensik yang mendukung kronologi, mereka memiliki cukup alasan untuk membawa Jamie ke pengadilan. Meski waktu telah lama berlalu, kebenaran akhirnya mulai terbuka. Tetapi, seperti dalam banyak kasus cold case, keadilan yang tertunda tidak pernah datang tanpa luka. Setiap langkah mendekati kebenaran justru memperdalam rasa sakit keluarga dan sahabat yang ditinggalkan. Catherine telah tiada, dan jawaban atas pertanyaan, mengapa, tidak pernah benar-benar menyembuhkan luka itu. Namun satu hal pasti, motif Jamie kini terungkap. Bukan karena uang, bukan karena dendam lama, melainkan karena obsesi buta yang akhirnya berubah menjadi peluru dingin di kepala seorang gadis berusia 18 tahun. Dengan bukti baru yang menguatkan, surat pengakuan yang ditemukan, serta hasil forensik yang mendukung kronologi, polisi akhirnya memiliki alasan hukum untuk bertindak. Setelah lebih dari 20 tahun misteri, sebuah perintah penangkapan dikeluarkan atas nama Jamie Letson, sahabat sekaligus pembunuh Catherine Foster. Hari penangkapan itu berlangsung sederhana, namun syarat emosi. Polisi mendatangi sebuah rumah singgah di mana Jamie tinggal. Ia berdiri di halaman, wajahnya pucat, matanya kosong. Ketika petugas membacakan surat perintah, Jamie tidak melawan. Dengan suara pelan ia berkata, "Mungkin ini waktunya." Kata-kata itu membuat bulu kuduk para penyidik berdiri. Di kantor polisi, Jamie akhirnya duduk untuk wawancara resmi. Ia menangis, tetapi di sela-sela tangisannya, ia mengulang kisah yang pernah ditulis dalam surat. Bagaimana ia mengajak Catherine ke hutan, bagaimana tembakan pertama membuat Catherine jatuh, dan bagaimana ia menembakkan peluru kedua ke pelipis sahabatnya. Cerita itu sesuai dengan hasil otopsi yang menunjukkan adanya jeda antara dua tembakan. Proses hukum pun dimulai. Persidangan Jamie menjadi sorotan besar. Media lokal dan nasional menyorot kasus ini, menyebutnya sebagai salah satu cold case paling mengejutkan yang akhirnya terpecahkan. Di ruang sidang, kursi penuh oleh keluarga Foster,
warga mobile, dan jurnalis. Semua ingin menyaksikan bagaimana misteri puluhan tahun ini akhirnya menemukan jawabannya. Jamie duduk di kursi terdakwa dengan wajah tirus, rambut berantakan, dan sorot mata campuran antara pasrah dan kacau. Sesekali ia menunduk, sesekali menatap kosong ke depan. Tidak ada tanda-tanda sosok sahabat ceria yang dulu dikenang banyak orang. Yang tersisa hanyalah bayangan seorang wanita yang dikejar rasa bersalah bertahun-tahun. Jaksa memaparkan kasus dengan teliti. Mereka menunjukkan surat pengakuan, hasil uji forensik terbaru, serta kesaksian Ricky tentang pengakuan Jamie di pertemuan AA. Mereka menekankan bahwa detail yang diungkap Jamie tidak mungkin diketahui oleh orang luar, kecuali oleh pelaku sendiri. Pihak pembela berusaha menggoyahkan bukti. Mereka mengatakan bahwa Jamie adalah pecandu alkohol dengan riwayat kebohongan patologis, sehingga pengakuannya tidak bisa dijadikan pegangan. Namun hakim dan juri melihat bahwa kali ini, pengakuan Jamie didukung bukti ilmiah yang konsisten. Kesaksian keluarga Foster menjadi momen paling menyayat hati. Ibu Catherine menangis di depan juri, mengenang putrinya yang penuh harapan dan menceritakan bagaimana kehilangan itu mengubah hidup mereka selamanya. Ayah Catherine berkata dengan suara bergetar, "Kami tidak mencari balas dendam. Kami hanya ingin kebenaran, agar putri kami bisa beristirahat dengan tenang." Sidang berlangsung intens selama berminggu-minggu. Setiap argumen diperdebatkan, setiap bukti dianalisis. Namun lambat laun, gambaran yang muncul semakin jelas, Jamie memang pelaku. Sahabat yang dulu dipercaya Catherine ternyata adalah orang yang mengakhiri hidupnya. Akhirnya, juri mencapai keputusan bulat. Jamie Letson dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Keputusan itu membuat ruang sidang bergemuruh dengan isak tangis, lega, sekaligus kesedihan mendalam. Bagi keluarga Foster, vonis ini adalah keadilan yang tertunda lebih dari 20 tahun. Namun keadilan itu datang dengan harga mahal, menyadari bahwa pelaku adalah seseorang yang pernah mereka peluk, seseorang yang mereka percaya. Tidak ada kemenangan dalam kasus ini, kata ayah Catherine setelah sidang. Kami hanya merasa sedikit lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Bagi para penyidik, kasus ini menjadi simbol perjuangan panjang. Generasi detektif berganti, teknologi forensik berkembang, tetapi semangat mencari kebenaran tidak pernah padam. Ketika pintu keadilan akhirnya terbuka, mereka merasa perjuangan itu tidak sia-sia. Dan bagi masyarakat mobile, kisah ini menjadi pengingat pahit. Terkadang bahaya datang bukan dari orang asing, tetapi dari orang yang paling dekat dengan kita. Dengan dijatuhkannya vonis, kasus Catherine Foster akhirnya mencapai akhir resmi. Namun kisahnya tetap hidup, sebagai pelajaran, sebagai luka, dan sebagai peringatan bahwa kebenaran, meski lama tersembunyi, pada akhirnya akan terungkap. Dengan vonis bersalah terhadap Jamie Letson, kasus yang membekukan hati kota mobile selama lebih dari 2 dekade akhirnya resmi ditutup. Namun penutupan itu bukan berarti luka sembuh. Bagi keluarga Foster, keadilan yang mereka nantikan datang begitu terlambat, seperti pintu yang dibuka setelah badai menghancurkan segalanya. Catherine, gadis berusia 18 tahun yang penuh impian, sudah tiada. Ia tidak pernah sempat menyelesaikan studinya, tidak pernah meraih cita-citanya sebagai fisioterapis, dan tidak pernah membangun keluarga yang ia dambakan. Hidupnya terhenti bukan karena penyakit atau kecelakaan, tetapi oleh peluru dingin yang ditembakkan sahabat yang ia percaya. Di pemakaman Catherine, setelah vonis dijatuhkan, keluarganya kembali berdiri di depan pusaranya. Mereka meletakkan bunga, bukan lagi dengan harapan menemukan kebenaran, tetapi dengan rasa lega bahwa dunia akhirnya tahu siapa yang bersalah. Sang ayah berbisik lirih, "Kau tidak lagi hanya korban tanpa nama. Kebenaran akhirnya berpihak padamu, nak." Bagi masyarakat mobile, kasus ini menjadi luka kolektif. Mereka belajar bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik wajah ramah, bahkan di balik senyum seorang sahabat. Mereka juga belajar tentang ketabahan, bagaimana keluarga Foster bertahan melalui puluhan tahun tanpa jawaban, bagaimana penyidik dari generasi ke generasi tidak menyerah meski berkali-kali menemui jalan buntu. Kisah Catherine Foster juga memberi pelajaran tentang pentingnya ilmu pengetahuan dalam mencari keadilan. Teknologi forensik yang tidak tersedia pada 1980, seperti simulasi di body farm dan analisis kalium vitreous yang lebih cermat, menjadi kunci yang membuka misteri ini. Tanpa itu, mungkin kebenaran tidak pernah akan terlihat. Namun lebih dari sekadar kisah kriminal, tragedi ini menyimpan pesan universal. Ia mengingatkan bahwa cemburu dan obsesi bisa meracuni jiwa hingga menutup mata pada nilai kemanusiaan. Jamie Letson,
yang seharusnya menjadi sahabat, membiarkan iri hati dan obsesi mengambil alih hidupnya, hingga membuatnya menghancurkan dua kehidupan sekaligus, Catherine yang mati, dan dirinya sendiri yang terpenjara selamanya. Bagi para detektif, kasus ini akan selalu menjadi cerita yang diceritakan kepada generasi berikutnya, tentang bagaimana sebuah penyelidikan bisa membeku puluhan tahun, tetapi akhirnya mencair karena kesabaran, sains, dan sedikit keberanian untuk melihat lebih dalam. Catherine Foster tidak akan pernah kembali. Tetapi kisahnya tetap hidup, bukan hanya di arsip kriminal, tetapi juga di hati orang-orang yang mengenalnya. Ia menjadi simbol keteguhan, pengingat bahwa meskipun keadilan bisa tertunda, ia tidak selalu hilang. Dan di akhir semua ini, hanya ada satu doa yang tersisa. Semoga Catherine beristirahat dengan tenang, dan semoga kisahnya menjadi cahaya bagi dunia yang seringkali gelap oleh kebencian dan pengkhianatan.